terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar ini mulai 16 sampai dengan 20, sebetulnya kan di rumah tuh sampai dengan tanggal 29 ya. Tetapi 16 sampai 21 Maret KBM terutama diisi dengan materi tentang COVID-19 atau COVID-19. Nah, kemudian yang tanggal 23 sampai 29-nya itu tentu saja mix dan lebih banyak mungkin KBM disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diampu, dapat menggunakan berbagai media seperti rumah belajar, belajar.kemendikbud.go.id itu adalah alamatnya, atau bisa pakai platform-platform yang lainnya. Untuk tanggal 16 sampai tanggal 21 ini ya, nanti Ibu dan Bapak semua bisa masuk di Saung Atikan. Linknya adalah di web komdit.jabarprof.go.id seperti itu. Nanti bisa Ibu dan Bapak masuk, dan di situ akan ada beberapa materi yang sudah kita siapkan, dan berharap juga Ibu dan Bapak, terutama adalah guru-guru, bahkan sebetulnya peserta didik juga boleh mengisi konten-konten yang ada di Saung Atikan tersebut, sehingga dari kita oleh kita lah seperti itu. Namun demikian untuk hari Senin dan Selasa insya Allah kita sudah bisa dan menyediakan, walaupun mungkin belum sempurna ya, bisa akses di adalah tadi Saung Atikan yang berada di alamat tikomdik.jabarprof.go.id. Kemudian untuk siswa SMK yang melaksanakan praktek kerja lapang atau PKL mulai tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 itu pelaksanaan kegiatan PKL-nya juga diharapkan kembali ke rumah masing-masing, dan tentu saja meminta materi dari pembimbing yang ada di industri-industri. Nah, ini komunikasinya akan kita selesaikan malam ini ya, akan kita konfirmasikan juga insya Allah hari ini, sehingga mudah-mudahan besok sudah ada informasi-informasi bagi seluruh peserta didik yang sedang melaksanakan peserta didik yang sedang PKL untuk kembali ke rumahnya masing-masing atau ke tempat kosnya masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan untuk ujian sekolah ya, SMA atau SMALB selama tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. F, pelaksanaan UNBK, SMA, dan UNSLB menunggu informasi berikutnya berkenaan dengan perkembangan pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Barangkali nanti catatan-catatannya nanti bisa disampaikan dan panitia bisa memberikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Ya, jadi guru-guru tidak libur. Kemudian artinya selama KBM jarak jauh ya, guru dan tenaga kependidikan tetap hadir di satuan pendidikan sesuai dengan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan absensi kehadiran tetap berjalan. Tapi tentu saja bagi ibu guru atau bapak guru atau tenaga kependidikan yang lain yang karena sesuatu hal dan sakit gitu ya, tentu juga ini adalah bisa kami maklumi, dan mudah-mudahan tadi absensinya bisa disesuaikan. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan guru yang kompeten di bidangnya secara tim teaching untuk memberikan materi tentang COVID-19 khususnya pada tanggal 16 sampai 21 Maret. Tujuannya ini adalah jadi pada saat anak-anak adalah bekerja adalah belajar di rumah masing-masing, itu diberikan penguatan-penguatan yang insya Allah kita juga siapkan dan termasuk juga oleh para guru. Tujuannya apa? Agar seluruh peserta didik yang jumlahnya untuk SMA, SMK di Jawa Barat hampir 1,7 juta itu bisa menjadi agen-agen edukasi bagi pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Sehingga jadi anak-anak ini nanti akan diberikan
pelajaran-pelajaran apa yang disebut dengan virus, bagaimana cara penularan terkait virus, kemudian cara produksi dan berproduksinya virus itu di mana, begitu ya. Termasuk juga mungkin bagaimana guru-guru nanti secara namanya apa namanya ya, kalau saya selain apa ide-ide begitu ya, misalnya menugaskan kepada peserta didik dalam bentuk tim untuk searching, misalnya adalah bagaimana penanganan penyakit COVID-19 ini yang terjadi di China atau di Wuhan misalnya, bagaimana juga yang terjadi di Italia dan sebagainya, sehingga secara masif anak-anak itu bisa mengetahui dan paham secara lebih detail ya, untuk membekali bahwa anak-anak ini adalah tadi sebagai agen yang bisa mengedukasi orang tuanya dalam hal ini, termasuk juga dengan lingkungannya begitu, sehingga penularan COVID-19 ini menjadi dapat dimaksimalkan dan mudah-mudahan juga hasilnya minimal banyak yang tidak banyak yang terkena begitu dengan penularan COVID ini. Dan tentu saja juga ini untuk menjaga agar para orang tua atau masyarakat tidak terlalu panik ya, mereka sangat rasional bahwa apa yang dijelaskan dengan COVID-19 itu protokolnya bisa dipahami oleh anak-anak dan anak-anak menjadi agen edukasi untuk orang tua dan lingkungannya. Kemudian untuk guru tentu harus mempersiapkan pembelajaran melalui media daring atau online sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Dan tentu saja bagaimana kemampuan siswa, misalnya dengan telekonferensi, melalui media Webex, Zoom, ataupun media sosial lainnya. Tentu kita sangat memaklumi ada beberapa sekolah di Jawa Barat dengan situasinya tidak bisa melakukan dengan video conference atau dengan telekonferensi. Jadi bisa melakukan juga misalnya melalui WA, ya WA group yang sangat sederhana begitu. Ataupun kalau misalnya tidak bisa, bagaimana juga kita mengoptimalkan yang disebut dengan MGMP-nya, kira-kira seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, tetapi tentu saja harus ada kreativitas daripada para orang tua untuk memanfaatkan bahwa anak-anak betul-betul diberikan tugas atau didampingi soal pembelajarannya dari rumah. Dan pastinya juga para guru harus memastikan informasi ini sampai kepada para orang tuanya, sehingga orang tuanya juga sama-sama mempunyai komitmen ya, bahwa selama 2 minggu itu anak-anak bukan libur, bukan juga karena anak-anak di rumah kemudian diajak piknik begitu, atau diajak liburan kemana-mana misalnya. Nah ini yang kita tidak kehendaki, karena kita juga sedang ingin menerapkan yang disebut dengan social distancing itu ya, jadi mengurangi tingkat kontak fisik atau berada pada kerumunan orang banyak dalam rangka menghindarkan diri dari tercemarnya dengan virus corona tersebut. Kemudian juga guru menunda atau mengurangi berbagai kegiatan yang berada di dalam atau termasuk di luar sekolah, misalnya kegiatan kesiswaan, lomba-lomba dan ekstrakurikuler ya. Kemudian guru juga tetap menyiapkan RPP dan LKS sesuai dengan materi yang diajarkan. Namun kami berharap di di awal 16 sampai tanggal 23 itu adalah lebih banyak diberikan informasi terkait dengan COVID-19. Selanjutnya tentu saja yang ketiga adalah penjelasan materi COVID-19. Tujuannya adalah siswa diharapkan menjadi agen edukasi perubahan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kemudian siswa juga diberikan penugasan dalam bentuk materi yang sudah dipersiapkan oleh guru ya. Kemudian pembelajaran dapat berupa penugasan seperti menerjemahkan materi COVID-19 ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia,
kemudian membuat resume atau ringkasan berupa infografis, PowerPoint, video, dan lain-lain tentang VCOT-19, menjawab pertanyaan, kemudian juga COVID-19 ini juga bisa informasi-informasinya bisa diakses begitu ya. Kemudian bisa juga dibagikan, bisa berasal dari juga para peserta didik yang didiskusikan dengan para guru. Kemudian hasil kegiatan dapat berupa infografis, PowerPoint, video, dan lain-lain ya, dan dapat dipublikasikan setelah melalui penilaian guru dan dinyatakan layak. Guru juga harus memberikan apresiasi terhadap hasil karya daripada siswa tersebut. Selanjutnya ini juga kerangka materi untuk COVID-19, ini bisa disampaikan nggak? Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya. Jadi yang pertama materinya adalah pengenalan tentang virus, nanti submaterinya ciri-ciri virus, bentuk virus, strukturnya, cara hidup, perkembangbiakan virus, klasifikasi dan sebagainya. Ya nanti saya rasa ini bisa disampaikan. Yang kedua mengenai pengenalan virus corona, lanjut ya. Nah ini ya pengenalan virus corona, latar belakang kenapa ini bisa terjadi begitu ya, gejala-gejala terinfeksi virus, cara penyebaran virus sendiri dari manusia ke manusia, kemudian pencegahannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ini juga penting diketahui terkait dengan protokol penanganan virus corona, mengenai pengenalan protokol dan seterusnya termasuk cara hidup sehat sehingga kita mampu meningkatkan kita mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga bisa terhindar dari tercemarnya atau kita terjangkitnya virus corona. Yang terakhir ini adalah kami untuk penguatan para guru, kita sudah membuat jadwal VCon atau video conference materi COVID-19 untuk kepala sekolah dan guru. Nanti ini bisa terus ditingkatkan ya. Mulai tanggal 17, tanggal ada materi jam 13 sampai 15, tanggal 18, 19 dan 20. Tentu saja ini nanti bisa berkembang apabila memang masih ada teman-teman yang ingin juga mempersiapkan dirinya untuk bisa memberikan materi, nanti kita bisa saja kita rubah dan kita persiapkan. Itu barangkali beberapa hal ya, dan selanjutnya untuk hari-hari berikutnya ya selain COVID-19 untuk materi-materi bisa Ibu dan Bapak guru melakukan juga bekerja sama dengan platform yang lain ya, misalnya rumah belajar begitu dengan alamat belajar.kemendikbud.go.id gitu ya, kemudian atau juga dengan platform-platform lainnya yang bisa Bapak dan Ibu upload. Selanjutnya juga kami berharap ada ide-ide kreatif daripada kepala sekolah termasuk juga para guru untuk terus memberikan konten-konten dan menginformasikannya kepada link web untuk Tikomdik dengan alamat tikomdik.jabarprof.go.id yang tadi di sana ada saung atikan. Jadi saung atikannya ada berada dalam link webnya Tikomdik yang tadi sudah saya sampaikan. Itu saja barangkali Ibu dan Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi bagi Bapak dan Ibu yang sore ini dengan niat yang baik begitu ya untuk melakukan komunikasi dengan kita, saya Kepala Dinas Pendidikan beserta juga teman-teman yang ada di belakang. Ini adalah teman-teman kepala bidang ya, termasuk juga ada dari perencanaan dan yang pastinya adalah ini semuanya adalah kru yang ada di Tikomdik. Terima kasih atas upaya yang baik ini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ataupun juga nanti ada masukan-masukan sehingga ini adalah harapan Pak Gubernur. Jadi Dinas Pendidikan itu harus memfasilitasi bagaimana anak-anak atau peserta didik bisa belajar dari rumah ya dengan tetap diberikan juga pelajaran-pelajaran
dan juga diberikan informasi-informasi yang cukup penting sehingga tidak ada lagi bahwa dengan belajar di rumah bahwa anak-anak ada libur. Nah, ini tentu semua pihak harus memahami ini semua ya, dan tentu saja kita berdoa agar ujian terkait dengan virus corona 19 ini dapat segera berlalu di Jawa Barat dan di Indonesia, sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dapat melanjutkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi Sartika sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terima kasih atas informasi dan arahannya. Arahan yang disampaikan oleh Ibu sangat holistik dan fast respon ya untuk tanggap darurat wabah virus corona atau COVID-19. Baik, Bapak dan Ibu, di sini sudah terhubung kita semua ada 420 partisipan, jadi banyak yang bertanya lewat chat, katanya tidak bisa bersuara atau misalnya tidak bisa meng-unmute audionya. Memang kita settingnya di event mode, jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan untuk chat di kolom chat, atau kalau misalnya tidak, raise hand terlebih dahulu, nanti kita akan fasilitasi untuk bisa diskusi dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak dan Ibu, kami tunggu pertanyaannya, silakan. Jadi gimana nih? Baik, Ibu, di sini ada informasi dari Pak Junjun Nugraha, katanya di sekolahnya sudah melengkapi dengan e-learning dan Google Suite. Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa. Baik. Jadi kita harus menjawab langsung ya terkait nanti mungkin ini juga ada teman-teman, ada Pak Yesa Kabid SMA ya, kemudian juga ada Bu Ruli, ada juga Pak Gun, kemudian ada juga Pak Edi dari perencanaan, ada Pak Viro dari GTK, Pak Budi dari GTK, beserta teman-teman lain dari bidang dan dari KCD. Tadi ini Bu Dini, saya langsung menjawab pertanyaan yang di chat atau apakah ada yang dulu bertanya, gimana? Boleh Bu, kita switch aja, nanti pertama yang chat dulu, nanti kita fasilitasi untuk yang angkat tangan. Oh ya udah, oke. Saya coba chatnya di ini dulu, ya. Dari boleh mungkin saya bacakan aja ya Bu. Ya boleh deh Bu, dibacain dulu deh Bu. Ya. Jadi saya menjawab apa yang dibacakan Ibu ya. Siap Ibu. Ya. Baik, yang pertama adalah informasi terkait dengan UNBK dan USSMK, apakah benar dimundurkan jadwalnya? Lalu kira-kira kapan dilaksanakan apabila diundur? Jadi betul UNBK itu diundurkan begitu ya. Sementara jadwalnya kita menunggu perkembangan dari setelah 14 hari dari tanggal 16. Jadi kita akan melihat situasi perkembangan dari penyebaran COVID-19 ini, khususnya yang ada di Jawa Barat dan ada di Indonesia. Jadi dalam hal ini kami belum bisa menentukan tanggal atau waktu untuk pelaksanaan. Tapi insya Allah untuk UNBK tentu tetap akan kita laksanakan. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan sudah jelas jawaban dari Ibu Kepala Dinas. Selanjutnya materi tentang virus corona tadi yang disampaikan oleh Ibu, ada kerangkanya itu. Katanya mohon juga untuk di-share format PDF-nya, betul. Mudah diakses oleh sekolah atau siswa-siswi di Jawa Barat. Ya, siap. Nanti kita share, ya.
Baik, selanjutnya oke, saya masih mencari kira-kira pertanyaannya. Oke. Izin bertanya Ibu Inggi dari Bu Tuti Alawiyah. Bagaimana jika kami, para guru, mengadakan pembelajaran di rumah dengan online, misalnya Vicon dengan siswa, seperti ini memakai Webex, tapi tidak datang ke sekolah, katanya gitu Bu. Mengingat mungkin juga guru berpikir untuk mengurangi kontak sama halnya seperti siswa. Bagaimana menurut Ibu? Ya, ini mungkin saja dilakukan ya, tetapi saat ini kami belum belum memutuskan bahwa guru memberikan materi dari rumah masing-masing. Jadi sementara masih tetap untuk hadir di sekolah, mengkonsolidasikan terkait dengan persiapan pengisian belajar di rumah bagi peserta didik. Begitu, mudah-mudahan dengan pertemuan yang bersama dengan beberapa guru, khususnya adalah untuk teman-teman yang satu MGMP begitu ya, segera merumuskan, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Lili Suhenda. Pertanyaannya adalah untuk PBM di DUDI atau PKL, mohon ada surat penegasan dari DUDI atau dari Gubernur untuk proses PBM PKL di rumah. Ya, saya sedang juga melakukan koordinasi ya dengan Kabid SMK untuk membuat surat agar peserta didik yang sekarang sedang melakukan prakerin di beberapa industri atau di beberapa lembaga, kita akan memfasilitasi ya untuk bisa belajar di rumah seperti itu. Mudah-mudahan besok atau malam ini suratnya selesai sehingga kami nanti bisa menyampaikan ini melalui KCD-nya masing-masing, dan dari KCD insya Allah segera untuk disampaikan kepada para kepala sekolah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada Ibu, banyak sekali yang sudah angkat tangan. Pak Hikmat, karena host ada di Pak Hikmat, mohon dibantu untuk Pak Abur, ini sudah raise hand, mungkin di unmute audionya. Ya, mangga. Selamat sore Pak Abur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Masuk Bu Dini. Silakan Pak Abur. Saya menyampaikan di KCD 12 itu insya dan alhamdulillah sudah running well. Begitu himbauan atau keputusan dari share kita lakukan, dan kita tambahkan dari KCD 12 itu adalah menekankan tidak ada ujian sekolah juga di sekolah masing-masing. Jadi semua sekolah dilakukan belajar sesuai dengan hadis. Hanya itu saja Bu. Nah, jaringan di sananya ya kurang stabil, jadi terbata-bata Bu, terbukti dengan gambarnya tiba-tiba nggak ada. Ya, Pak Abur gambarnya tiba-tiba nggak ada, jadi suaranya mulai ngilang deh. Abur-aburan. Ayo Pak Abur, jangan ngabur. Ya, abur-aburan barusan. Oke, standby ya. Udah, oke. Izin memberikan laporan saja Bu Tatis. Siap. Surat yang dikeluarkan dari Gubernur melalui buku sudah kita laksanakan semua. Dan terakhir untuk ujian sekolah sudah kita bahwa tidak ada pembelajaran atau PBM maupun KBM di sekolah. Jadi dilaksanakan semuanya di rumah atau mungkin saja juga bisa mulai melalui tadi dengan saya hanya ingin melaporkan itu.
Halo Pak Abur. Ya, gimana Bu Dini? Ya, sudah Pak laporannya? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu Dini, terima kasih banyak. Itu tadi yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Kadis, bahwa KTP 12 running untuk fight COVID-19. Jadi di persidangan sudah timur dan alhamdulillah mudah-mudahan sudah jalan sesuai dengan apa yang kita gariskan atau Dinas Pendidikan Jawa Barat. Hanya itu saja Bu Dini. Ya. Mangga. Terima kasih Pak Abur. Beberapa KCD juga sudah menindaklanjuti dengan memberikan surat ke masing-masing kepala sekolah terkait dengan pers konferensinya Pak Gubernur, dan juga adalah surat dari Kepala Dinas Pendidikan yang sudah kami sebarkan ke seluruh KCD, seluruh kepala dinas kabupaten kota, kepala dinas pendidikan kabupaten kota, dan juga kepada kepala satuan pendidikan lainnya yang ada di Jawa Barat. Bu Dini, tadi boleh saya baca ya Bu Dini ya? Silahkan Ibu. Tadi ada yang bertanya terkait dengan ujian sekolah atau UN-nya SMK ya Pak Yesa. Ini mohon maaf adalah SMP, begitu ya. Apakah juga itu ditunda dalam hal ini? Jadi saya mengatakan bahwa seluruh yang namanya UNBK, baik SMP dan SMA termasuk juga SMA, kalau SMK itu kan memang tanggal 16 ya. Kemudian kapan penggantinya begitu untuk SMK kita masih belum bisa memastikan kapan. Tetapi untuk SMA, apabila dalam perkembangannya ada hal-hal yang menggembirakan, dan kami terutama dalam hal ini Pak Gubernur beserta seluruh tim ya, karena penetapan untuk penundaan ujian serta anak-anak atau peserta didik untuk belajar dari rumah itu bukan sekedar keputusan Pak Gubernur dalam hal ini, karena seharian kemarin pada hari Sabtu ya, kami semua melakukan konsolidasi dengan seluruh kepala dinas pendidikan dan juga kepala daerah yang ada di kabupaten kota. Keputusannya ya, ada beberapa kepala daerah yang sudah membuat surat secara khusus ya untuk menunda UN ya, termasuk juga adalah bagaimana anak-anak belajar di rumah seperti itu. Jadi kami mengambil kesimpulan hampir lebih dari 50% itu para kepala dinas pendidikan dan atas konsolidasi dengan bupati wali kotanya menyatakan adalah juga agar anak-anak bisa belajar dari rumah. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, dari Pak Ramadin Tarigan. Di sini Pak Ramadin Tarigan bertanya, apakah memungkinkan adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kesehatan untuk sterilisasi lingkungan sekolah dengan menyemprotkan disinfektan agar pada saat siswa masuk sekolah bisa steril? Ya, pada dasarnya sih sebetulnya kami sudah melakukan koordinasi ya, karena di tingkat provinsi dengan adanya surat edaran kepada seluruh bupati wali kota agar sama-sama juga membuat yang disebut dengan lembaga yang menangani penyebaran PIKOT 19 ini. Jadi ada yang disebut dengan pusat informasi, kalau di Jawa Barat disebutnya adalah Pikobar ya, pusat informasi pencegahan virus corona di Jawa Barat begitu. Itu semacam
ya pusat informasi, jadi semuanya itu dipusatkan dan kita punya tempatnya itu adalah di Gedung Sate begitu. Nah ini juga semua kabupaten kota diminta untuk punya pusat-pusat atau center krisis center, ya ada krisis centernya. Sehingga dari krisis center inilah semua keputusan-keputusan yang berhubungan dengan PIKOD 19 ini kita lakukan begitu. Jadi tentu saja saya mendukung apabila di seluruh sekolah ya yang ada di kabupaten kota bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan untuk PIKOD 19. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, Pak Hikmat, teman-teman yang KCD 9 ada yang ingin bertanya, bisa di-unmute audionya. Siap Bu Dini, saya cek dulu dari KCD 9. Iya. KCD 9. Iya, kita melakukan keynote ya. KCD 1, mana KCD 1? PNS mah belum ada, walaupun dari Kemenpan ada ya, tapi memperbolehkan, tapi tetap harus nunggu. Terutama eselon 2. Bu Dini, nama itunya apa ya? Nama name-nya? Mangga yang lain. Atas nama Hadi Pramono mungkin Pak. Oh, Hadi Pramono. Pramono. Oh, Pak Hikmat, punten Cadisdik wilayah 9 namanya. Cadisdik wilayah 9. Ya. Untuk Cadisdik wilayah 9, saya unmute dulu. Silahkan dicek dulu untuk mikrofonnya. Udah? Langsung aja Bu. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Titim Komaria dari pengawas Cadisdik Wil 9. Nggak masuk. Sudah Bu? Masuk Ibu, Sudah masuk silakan. Bu suaranya. Ya, Ya, suaranya sudah bisa kami dengar. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Cadisdik 9 kebetulan saya ceritakan historik sedikit untuk pemantauan besok, karena kami dari pengawas Cadisdik 9 besok ada pemantauan seperti halnya surat yang dari Ibu Kadisdik Jawa Barat sudah kami terima untuk melaksanakan pemantauan KBM di sekolah kami masing-masing. Yang kami tanyakan, yang tadi sebelum saya, penanya-penanya sebelumnya sudah saya pahami, yang akan saya tanyakan adalah karena saya juga sebagai pengawas PAI, sebentar lagi bulan Ramadan, dan di situ ada pembiasaan akhlakul karimah atau budi pekerti yang harus dilaksanakan. Yang saya tanyakan adalah apakah dari distrik provinsi sudah ada koordinasi dengan Kementerian Kanwil Provinsi Jawa Barat untuk program pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan. Karena tadi yang saya dengarkan bahwasanya belum ada kepastian tanggal berapa akan digerakkan kembali atau dilaksanakan kembali KBM dan PBM di sekolah. Jadi bagaimanakah solusinya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Komaria. Jadi begini, kami mendapatkan informasi dari Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur itu sudah koordinasi dengan MUI bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi ada beberapa misalnya kita dengan memanjatkan kunut nazilah begitu ya. Kemudian juga misalnya sekarang untuk sholat Jumat begitu dipersingkat ya. Kemudian tidak memakai namanya tuh karpet misalnya seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang karena masalah keagamaan ini sensitif tentu saja harus berkoordinasi dengan MUI. Nah untuk bulan Ramadan mudah-mudahan insya Allah dengan adanya social distancing yang salah satu pelaksanaannya adalah bagaimana kita mengurangi kontak fisik dengan yang lainnya begitu yang ada di lingkungan. Salah satunya adalah dengan peserta didik untuk belajar dari rumah. Nah mudah-mudahan implementasi dari social distancing ini berhasil begitu sehingga dalam perjalanannya sampai 2 minggu ke depan itu akan ada hasil penurunan kasus ataupun juga grafik penyebaran COVID-19 di Indonesia dan di Jawa Barat ini menurun. Jadi mohon doanya dan mudah-mudahan kita juga dapat melaksanakan social distancing ini dengan baik. Jadi social distancing ini adalah sebuah upaya yang dilakukan secara bersama-sama masyarakat adalah tadi untuk mengatur jarak lah kira-kira agar kita tidak terlalu sering bertemu dan melakukan kontak fisik dengan kerumunan atau dengan jumlah orang yang banyak. Nah ini dari pengalaman dari survei itu yang membuktikan bahwa grafik virus itu bisa kita turunkan, kira-kira seperti itu. Boleh ada pertanyaan satu lagi, Ibu? Ya, silakan Bu. Iya, pertanyaannya karena ini belajarnya adalah sistem daring dan ternyata arahan dari Ibu KCD tadi, Ibu Distrik tadi saya sangat mengerti. Apakah ada materi yang lewat provinsi untuk kegiatan tersebut atau hanya secara internal? Terima kasih. Boleh? Ya, Bu Ruli yang akan jawab ya. Ya. Baik, terima kasih. Terkait materi pembelajaran, kami ada mengikuti kerangka yang sudah disusun yang akan segera diedarkan oleh pihak Distrik Jabar. Insya Allah di 5 kerangka yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Kadis, kami sudah menyiapkan beberapa materi terkait yang mungkin bisa menjadi bahan acuan dan kami yakin Bapak Ibu Guru bisa mengembangkan lebih lanjut. Dan dari kami juga insya Allah ada beberapa terkait lesson plan RPP silabus untuk gambaran dasar seperti yang disarankan ya yang ditampilkan di atas. Ya. Nah ini. Nanti di sini memang akan ditampilkan beberapa materi yang terkait seperti yang di kerangka seperti ini. Selain juga mungkin Bapak Ibu pastinya akan mencari dari sumber lainnya dan dengan kreativitas dan ini masing-masing seperti itu. Ya. Barangkali itu ya, nanti PDF-nya kita sampaikan kepada Ibu, sehingga juga Ibu beserta tim juga nanti bisa mengembangkan terkait ada 5 materi ya, yang ini mudah-mudahan di tanggal 16 sampai tanggal 20 itu ini menjadi bagian utama, sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa peserta didik nanti menjadi agen perubahan untuk mengedukasi orang tua dan juga lingkungannya sehingga nanti banyak orang yang paham terkait dengan penyebaran COVID-19.
Iya. Baik Ibu Kadis dengan Ibu Ruti beserta yang lainnya, terima kasih. Cukup jelas dan cukup mengerti, insya Allah bisa dilaksanakan sehingga apa yang menjadi kajian-kajian tersebut bisa terlaksana. Makasih dari